Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kembali dari video materi saya sebelumnya terkait wawasan mengenai hukum pewarisan Mendel. Ini adalah bagian kedua, jadi tolong dipastikan sebelumnya kalian sudah mendengarkan video dari eh, part pertama. Kita langsung masuk ke video untuk part kedua dari wawasan mengenai hukum pewarisan Mendel. Kali ini kita akan membahas tentang hukum segregasi, mulai dari definisi dan dasar fisik hukum segregasi. Hukum segregasi ini kita sebut juga sebagai hukum Mendel 1. Sebelum melakukan persilangan, setiap individu akan menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya ini separuh dari kandungan gen pada individu. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Definisi dari hukum pemisahan atau segregasi ini adalah ketika pasangan alel yang menentukan suatu sifat tertentu ternyata dipindahkan secara terpisah dengan pengecualian yang jarang terjadi dalam alam. Tidak ada pasangan alel yang secara normal dipindahkan bersama-sama dari satu generasi ke generasi lain. Nah, ini yang disebut dengan hukum pemisahan atau segregasi. Kalian kalau ingat dari video yang pertama, ini adalah diagram Punnett. Ya. Nah, hukum segregasi ini menyatakan bahwa pembentukan pada gamet atau sel kelamin kedua gen induk atau parent ini akan merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet akan menerima satu gen dari induknya. Hukum ini mencakup 3 pokok, yaitu yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Ini yang menentukan bahwa munculnya konsep alel dominan dan dominan alel resesif. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari induk jantan, satu dari induk betina. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, misalkan S besar, B kecil ya, ini alel dominan akan selalu terekspresikan. Alel resesif tidak selalu nampak, tetapi akan diwariskan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Jadi misalkan ini ya, indukan kucing putih, ya S besar, S besar, B kecil, B kecil. Menikah, kawin ya dengan indukan kucing kuning, ya S kecil mozigot ya. Kemudian B besar, B kecil, B besar, B besar ya. Mereka kawin ya. Untuk yang putih ini betina sepertinya ya. Kayak ini jantan. Mereka kawin, F1-nya muncul warnanya semuanya kuning gitu ya. Kemudian sesama ini dikawinkan silang pada F2, nah nanti didapatkan anakan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya. Dasar fisik bagi hukum segregasi. Pemisahan kromosom-kromosom homolog sewaktu proses meiosis ini melalui pembelahan reduksi. Berarti alel-alel atau gen-gen yang menentukan sifat tertentu berada berpasangan karena alel-alel ini berlokasi pada sepasang kromosom homolog pada lokus yang sama. Karena homolog-homolog ini selalu berpisah ke dalam berbagai sel benih pada waktu meiosis, maka alel ini juga harus berpisah satu sama lain. Sehingga ini yang dinamakan adanya hukum pemisahan. Dia akan saling memisah ya sifat-sifat tersebut ketika terjadi proses pembelahan meiosis. Hukum yang kedua adalah random assortment atau hukum pilihan acak. Ini hukum pilihan acak atau random assortment ini bisa disebut juga sebagai hukum Mendel 2. Nah, pada saat ini, pada teori ini, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Misalkan, galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput. Hasilnya akan berupa kuning halus, karena kuning halus di sini adalah dominan. Jika dibiarkan menyerbuck sendiri, maka bisa diperoleh keturunan kedua yaitu F2. Masing-masing akan berbiji kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput dengan rasio 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 di sini adalah yang berbiji kuning halus, kuning keriputnya 3, hijau halusnya 3, hijau keriputnya 1. Ini kita perlu cermati lagi ya, kuning halus ini adalah dominan, kuning keriput berarti dia ada dominan, keriputnya ini resesif. Kemudian hijau halus, hijaunya ini resesif, halusnya ini dominan.
dan hijau keriput. Dua-duanya sama-sama sifat resesif. Jadi maksudnya adalah ini perkawinan hibrid yang membawa dua sifat sekaligus, yaitu warna dan juga tekstur. Ya, jadi jangan sampai bingung ya. Nah, ada cara untuk mempermudah memprediksi nanti turunannya itu membawa sifat apa saja. Nah, untuk perkawinan ini kita bisa pakai teori diagram anak garis. Di mana misalkan F1-nya yang membawa dua sifat ini ya, T besar T kecil, G besar G kecil. Nah, gen-gen F1 ini kita jembrengkan ya masing-masing. Kemudian akan menghasilkan sel-sel benih F1. Ini ketika T besar dikawinkan dengan G besar akan menghasilkan T besar G besar. T besar dikawinkan dengan G kecil menghasilkan T besar G kecil. T kecil dikawinkan dengan G besar, T kecil G besar. T kecil G kecil, T kecil G kecil. Ini adalah nantinya menjadi sel-sel benih F1. Lalu nantinya dimasukkan ke diagram Punnett. Ini saling disilangkan ini ya, antara parental yang tinggi kuning, ya, dominan semua, dengan pendek hijau, resesif. Anakannya pasti akan membawa sifat tinggi kuning, tapi ada resesifnya. Ketika ini saling menyerbu sendiri, ya, T besar T kecil, G besar G kecil, saling menyerbu sendiri, nanti anakannya bagaimana? Kita bisa prediksi dengan diagram dia kuadrat Punnett, ya. Seperti itu, tinggal disilang saja. Ini dengan ini dengan ini, jadinya ini. Dan begitu seterusnya. Nanti menghasilkan 16 jenis anakan. Fenotip F2 ini akan memiliki nisbah atau rasio 9:3:3:1 akibat segregasi gen T dan G secara independen. Inilah yang disebut dengan random assortment. Bebas. Pemilihan bebas ini segregasi suatu pasangan gen yang tidak tergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Jadi kalau balik lagi ke sini, dia bisa saling bebas bersilang ya, bisa ini, bisa ini dengan ini dengan ini, itu seterusnya. Dia akan bersilang bebas, beracak, ya menghasilkan keturunan yang dengan membawa sifat yang bermacam-macam. Ini yang muncul pada proses meiosis ya, di mana sel-sel benih suatu dihibrida dia akan apa namanya saling bersilang biar terpisah, nanti anakan baru ya, bawa gamet-gamet haploid. Nah, hukum probabilitas dalam peramalan keturunan. Jika menggunakan kuadrat Punnett untuk persilangan trihibrid, maka akan mengakibatkan 64 bagian dalam kuadrat Punnett. Nah, jadi kalau misalkan, kalau tadi kan hanya membawa dua sifat, kita pakai kuadrat Punnett, kita masih gampang ya. Tapi ketika sudah terjadi persilangannya itu, trihibrid atau di atasnya, artinya membawa lebih dari 3 sifat, kalau pakai kuadrat Punnett itu akan sangat membuang waktu. Lalu bagaimana sih cara kita meramal kira-kira nanti kalau ini dengan ini kawin, anakannya sifatnya apa saja ya? Nah, kita bisa ada jalan pintasnya. Menggunakan hukum probabilitas yang menyatakan bahwa probabilitas dari kejadian-kejadian bebas yang terjadi secara simultan ini merupakan produk dari probabilitas terpisah. Hukum probabilitas dapat digunakan karena setiap individu punya sepasang alel yang menentukan sifat dan sesuai hukum segregasi. Ini terdapat peluang yang sama bagi kedua alel yang nantinya akan diteruskan ke suatu gamet. Contohnya, misalkan ada pertanyaan, berapa proporsi keturunan hasil penyilangan trihibrid? Ini ya, genotipnya ada A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, disilangkan kawin dengan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Sama ya sifatnya, tapi saling disilangkan. Pertanyaannya itu bukan ada berapa anakan yang bukan apa saja sifatnya, tidak. Yang ditanyakan adalah berapa sih proporsi nanti anaknya ada yang genotipnya A kecil, B kecil, C besar, C kecil. Ini memang agak tricky ya, semoga nanti bisa dipahami, bisa kalian latihan sendiri di rumah. Kalau nanti misalkan belum paham, bisa ditanyakan saat kita bertemu di kelas.
Oke, kita kembali lagi. Jawabannya berapa? Nah, ini kita bisa hitung. Seperempat. Kita beri ada angka seperempat. Ini menunjukkan peluang untuk memperoleh keturunan A kecil A kecil. Ya, kita lihat ini ada 3 sifat ya. Kita pisahkan dulu untuk dapat A kecil. Bagaimana caranya? Ini harus dikawinkan ya, A besar A kecil saling dikawinkan. Nah, berapa sih proporsi atau kemungkinan muncul A kecil pada persilangan ini? Ya, kita kalau balikan lagi ke diagram Punnett, maka akan muncul kawinannya A besar A besar, A besar A kecil A besar atau A besar A kecil, kemudian A kecil A kecil. Nah, berarti A kecilnya ada satu. Satu dari 4 keturunan. Kita bisa tulis 1/4. Semoga di sini paham ya. Nanti bisa diulangi lagi video ini. Nah, kemudian kita masuk ke eh, sifat berikutnya, yaitu B kecil B kecil. Bagaimana caranya dapat B kecil B kecil? Sama ya. Kita silangkan B besar B kecil dengan B besar B kecil. Berapa peluangnya? Nah, ini B besar, anak-anaknya nanti bisa ada B besar B besar. Kemudian ada B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. B besar B besarnya ada satu, B besar B kecil ada dua, B kecil ada satu. Berarti sama ya seperti tadi, berarti 1/4 untuk genotip B kecil B kecil. Lalu bagaimana peluang C besar C kecil? Ya, kita tinggal silangkan lagi ya sifat yang ketiga, C besar C kecil, C besar C kecil, kita silangkan. Kita silangkan, ini anak-anaknya bisa C besar C besar. Kemudian ada C besar C kecil, dia ada dua, kemudian ada satu C kecil C kecil. Berarti ada 2 C besar C kecil per 4 anakan. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Dan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Tinggal kita kali saja. 1/4 dikali 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/32. Ya. Maka dalam kuadrat Punnett akan ditemukan 2 keturunan dengan genotip tersebut. Ya, kenapa 2? Nah, karena ini trihibrid, jadi jumlah keturunan yang akan dimiliki itu sebanyak 64. Nah, 64 ya. 64. Karena tadi hasilnya sepertiga, tinggal dikalikan 2 ya, agar 32-nya menjadi 64. Nah, berarti 30 dikali 2, 64, otomatis atasnya juga dikali 2. 2/64. Sehingga kalau pertanyaannya berapa genotip A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C kecil, ini jawabannya ada 2 keturunan. Ada 2 keturunan ada 2 keturunan A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C kecil pada 64 keturunan. Metode ini bisa digunakan untuk persilangan dengan berapapun jumlah gen yang tersangkut dalam genotip itu. Ini ya, jadi misalkan seperti ini. Jadi kalau perhitungannya seperti ini ya, sederhananya tadi ini bisa disilangkan bagaimana kawinan dari ini bisa mendapatkan ini, berapa proporsinya. Nah, kita hitung satu persatu sifatnya ya, disilangkan. Nah, ini ada kan, A kecil-kecilnya ada 1 dari 4. B kecilnya ada 1 dari 4. Nah, C besar C kecil ada 1, 2. 2 dari 4. Nah, dikalikan jadi 1/32. Karena ini trihibrid, kemungkinan keturunannya ada 64, sehingga dikalikan 2. Sudah, artinya ada 2 ke individu dengan sifat ini. Ada rumusannya ya, unit formulasi matematika pada berbagai persilangan. Ya, kalau di hibrid dia macam gametnya ini, sekian. Nah, trihibrid kan rumusnya di sini nih. 8 dikali 2/3. 2/3 berapa? 8. 8 kali 8 ada 64. Jadi memang ada jumlah individunya ada 64. Kalau misalkan persilangannya membawa sifat yang N hibrid, misalkan 6, tinggal aja rumusnya 2/6. Untuk macam gametnya, untuk jumlah individunya 4/6. Ya udah, 4/6 berapa? Itu adalah jumlah individu. Ya, jadi ini sudah bisa menjadi pegangan untuk meramal berapa sih jumlah individu keturunannya, kemudian nantinya ada berapa macam genotip, ada berapa macam fenotip.
Peran ibu dalam pewarisan sifat. Teori Mendel ini hanya berhubungan dengan gen DNA yang terkandung dalam inti sel. Nah, ya, dalam perkembangannya ditemukan pula DNA di luar inti sel, yaitu pada mitokondria. Sementara kita tahu ya pada bagian sel kemarin saya sudah jelaskan bahwa mitokondria itu hanya ada di sel telur, tidak ada di sel sperma. Sehingga anak pasti akan mewariskan mitokondria atau sifat lebih banyak dari ibunya, karena adanya DNA mitokondria yang juga diwariskan. Selain DNA mitokondria, lingkungan rahim itu juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak sebelum dilahirkan. Sehingga memang ketika sedang mengandung itu kita harus dalam kondisi sehat secara fisik maupun secara mental. Jadi dalam pewarisan sifat, ibu memang mewariskan lebih banyak DNA dibandingkan sang ayah. Dan ibu juga memiliki andil dalam mendidik dan menumbuh kembangkan anaknya. Salah satunya melalui pemberian ASI eksklusif. Seperti yang tercantum pada surat Al-Qasas ayat 12-13, mengungkapkan bahwa Nabi Musa meskipun memiliki ayah seorang raja yang congkak dan kejam, tapi beliau tetap dapat tumbuh menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena ibunya adalah wanita yang soleh. Hal ini menunjukkan bahwa memang ibu itu mewariskan sifat yang lebih banyak pada anaknya. Beliau juga yang membentuk dan mendidik karakter dari seorang anak. Mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik dan menumbuhkan anaknya. Ini ya, disebutkan bahwa dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui sebelumnya. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, kita kembali lagi ke latihan soal tadi ya. Mungkin ini bisa nanti sambil dicermati masing-masing, karena mungkin kalau lewat video agak susah ya. Soal pertama misalkan seorang wanita normal nikah dengan wanita normal dengan ayah albino menikah dengan laki-laki albino. Fenotip apa saja yang dihasilkan dari keturunan yang akan dihasilkan oleh pasangan di atas? Dengan catatan kode C besar itu adalah gen untuk pigmentasi normal, C kecil untuk gen resesif albino. Kata kuncinya adalah wanita normal dengan ayah albino. Ketika seorang wanita normal dengan ayah albino menikah dengan laki-laki albino, fenotip yang mungkin muncul itu ada seperti ini. Jadi ini si ibu ya, si wanita ini karena dia penampakannya normal bukan albino, tapi dia punya ayah albino. Berarti dia pasti membawa gen dari ayahnya, yaitu C kecil. Jadi kita bisa pastikan gennya C besar dan C kecil. Sementara dia menikah dengan laki-laki albino, yang pasti membawa gennya itu C kecil, C kecil. Ketika dikawinkan silang, ya, dia akan menghasilkan keturunan C besar, C kecil, C besar, C kecil, C kecil, C kecil, C kecil, C kecil. Jadi ini secara genotip ada C besar, C kecil, C besar, C kecil, C kecil ada C kecil, C kecil, C kecil, C kecil. Secara fenotip bagaimana? Yang nampak, ya otomatis ada dua dengan pigmentasi normal karena albino di sini sifatnya resesif ya, dan dua orang albino. Jadi jawabannya fenotip apa saja yang dihasilkan dari keturunan tersebut akan ada dua pigmentasi normal dan dua albino. Masuk ke pertanyaan kedua. Ini lebih sedikit agak tricky. Nah, diketahui rambut hitam M besar pada manusia ini sifatnya dominan terhadap rambut pirang M kecil. Bintik-bintik pada wajah, ini sifat yang kedua, F besar, itu dominan terhadap tidak bintik-bintik F kecil. Tolong dicermati dua sifat ini. Pertanyaannya, jika seorang laki-laki pirang berbintik-bintik, yang ibunya tidak mempunyai bintik-bintik, menikah dengan wanita berambut hitam dan tidak berbintik-bintik, yang ibunya berambut pirang. Nah, bingung nggak nih? Oke, yang ditanyakan itu diminta untuk membuat diagram anak garpu dan kuadrat punet, lalu berapa proporsi anak-anak dengan fenotip rambut hitam wajah bintik-bintik, berapa proporsi anak-anak dengan fenotip rambut pirang dan wajah tidak bintik-bintik. Kita sedikit ulang lagi ya.
Nih, ada laki-laki pirang. Pirang ini resesif, berarti M kecil. Dan berbintik-bintik. Bintik-bintik itu dominan, ya. Berarti M kecil, F besar. Ini cara kita mengkodenya. Jadi kita kode dulu satu-satu. M kecil, F besar, ya. Yang ibunya tidak mempunyai bintik-bintik. Artinya, karena ibunya tidak punya bintik-bintik, berarti mungkin sifatnya ada F besar dan F kecil. Nah, kalau ini laki-lakinya pirang, kenapa tidak dibahas ibunya warna rambutnya apa? Karena pirang ini resesif, tapi sifatnya muncul, artinya dia dominan resesif. Berarti F kecil semua. Nah, oke, kita bisa dapat M kecil semua. Kita dapat M kecil, F besar, F kecil. Menikah dengan wanita rambut hitam, M besar, dan tidak berbintik-bintik. F kecil, ini bintik-bintik resesif, jadi otomatis F kecilnya semuanya F kecil, F kecil, F kecil. Yang ibunya berambut pirang. Nah, berarti dia membawa sifat M kecil juga. Jadi yang wanitanya ini M besar, M kecil, F kecil, kecil. Ya, kita kunci itu. Nah, di sini tadi ya, ini yang laki-laki, dia pirang, otomatis M kecil semua, tapi punya bintik-bintik, tapi ibunya tidak punya, berarti F besar, M kecil. Yang perempuan, dia rambutnya hitam, tapi ibunya pirang, berarti membawa resesif M kecil. Kemudian dia tidak memiliki bintik-bintik, otomatis F kecil semua. Oke, kita jembrengin dulu satu persatu. Ini yang laki-laki ya, kita buat dulu diagram kartunya. Ini yang perempuan ya, kita kawin silangkan ya, diagram kartu M kecil dengan F besar, ada F besar. Ini dengan ini ya, dan begitu seterusnya ya, nanti saling disilangkan sehingga dapat. Ini juga sama, M kecil F besar. Dan ini M kecil, F besar. M kecil, F kecil, M kecil, F kecil. Ini juga sama. M besar, M besar, F kecil. Kemudian M kecil, F kecil, M besar, F kecil, M kecil, F kecil. Nah, setelah kita dapat ini ya, masing-masing gennya, kita buat ya kuadrat punatnya. Tinggal ditaruh aja di atas ya. Ini ada di sini. Yang perempuan ada di sana. Atau terserah boleh kebalikan. Tinggal kita kawin silangkan ya. Jadi ini M besar, M kecil, F besar, F kecil. Itu seterusnya. Sampai dapat 16. Ingat karena ini dihibrid, jadi anakannya ada 16. Kalau sudah, pertanyaan ini sudah jadi ya. Pertanyaan nah, yang kedua, berapa proporsi anak-anak dengan fenotip rambut hitam, wajah bintik-bintik? Berarti antara genotipnya itu M besar ya, M besar, M besar, F besar, F besar, atau M besar, M kecil, F besar, F kecil. Ya. Karena sama-sama ini fenotipnya rambut hitam, wajah bintik-bintik. Ya. Ada berapa? Tinggal kita hitung aja ada berapa sih? Nah, M besar, M besar, F besar, F besar. Tidak ada. Ini tidak ada. Berarti kita lihat yang ini. M besar, M kecil, F besar, F kecil. 1, 2, 3, 4. Ada 4 individu. 4 individu dari 16 keturunan. Kita bisa singkat menjadi 1/4. Lalu yang ketiga, berapa proporsi anak-anak dengan fenotip rambut pirang? Itu berarti M kecil, wajah tidak bintik-bintik. F kecil. Ya, semuanya resesif. Kita lihat di tabel di kuadrat punatnya. 1, 2, 3, 4. Sama ya. 4/16. Sama dengan 1/4. Ini cara kita mengerjakan soal seperti ini. Oke, ada soal tugas untuk kalian. Silakan bisa dikerjakan. Nah, hampir sama ya. Bersama untuk soalnya dengan contoh soal tadi, cuman di soal nomor 2 dia terhibrid. Ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.